اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Malam ini masih kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram, Kitabul At'imah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang as-sayd wa dzabaih. As-sayd itu adalah berburu dan ad-dzabaih itu adalah sembelihan-sembelihan. Kemarin sudah kita kupas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan aturan apabila seseorang berburu dengan anjing pemburu atau dengan anak panah, maka ada syarat-syaratnya supaya menjadi sah hewan buruan tersebut. 3 syaratnya sudah kita bahas. Belum ngambil? Kenapa? Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 1348 di tempat saya, karena di kitab lain mungkin berbeda. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Adiyyin qala, dari Adi bin Hatim dia mengatakan, Sa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an, tentang saydil mi'radi. Saydi buruan, al-mi'rad. Al-mi'rad ini adalah tombak. Ada banyak tafsirannya, tapi yang paling mudah adalah tombak. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza asabta, apabila engkau mengenai bihaddihi, dengan bagian tajamnya tombak tadi, fakul, maka makanlah buruanmu, berarti halal. Wa idza asabta, dan apabila engkau mengenai bi'ardihi, pada bagian yang tidak tajamnya, faqutila, lalu terbunuh buruan tersebut, fa innahu, maka sesungguhnya buruan tersebut, waqidun, termasuk mauqudah, termasuk hewan yang mati karena benturan benda keras. Fala ta'kul, maka janganlah kamu makan, alias haram. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita berburu dengan benda-benda yang tajam, seperti misalnya tombak, bambu runcing, dan sebagainya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang sudah dibicarakan kemarin, 1, bismillah. Kalau belum bismillah, maka tidak boleh untuk dimakan. Kecuali kalau kita belum bismillah, kemudian kita lempar, ternyata buruan tadi masih hidup, kemudian kita masih sempat menyembelih bismillah, itu halal juga. Tapi kalau kita lempar belum bismillah, kemudian hewannya mati, ini tidak halal, karena syarat pertama yaitu membaca bismillah belum terjadi. Syarat yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, harus buruan tersebut terkenai oleh apa? Bagian tajam. Misalnya bambu runcing, ini bagian runcingnya terkenai sehingga robek, sehingga keluar darah. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sudah terkena benda tajam. Jadi tandanya terkena benda tajam adalah robek, adalah keluar darah. Nah, ini berarti apa? Tergores, tampak sekali bahwa ini ada benda tajam yang mengenainya. Ini berarti sudah terkena benda tajam, maka halal. Tapi kalau sebaliknya, karena kadang-kadang kita melempar tombak begitu, tembaknya akan mungkin tidak lurus nih, tapi berputar-putar. Akhirnya mengenai bagian pangaknya tombak ini, akhirnya dia mati. Nah, ini tidak halal. Kenapa? Tidak terkena pada bagian runcingnya. Rasul mengatakan fa innahu waqid, itu termasuk waqid. Waqid itu sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama, dan seterusnya. Kemudian ada wal mauqudah pada surat apa itu? Pada surat Al-Maidah ayat 3. Ayatnya awalnya bukan innama haram, tapi hurrimat.
hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan bagi kalian bangkai, waddamu, dan darah, walahmul khinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillahi bih, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, misalnya disembelih dengan nama berhala, wal munkhaniqah, dan hewan-hewan yang mati tercekik, wal mauqudah, dan hewan-hewan yang mati karena terkena benda yang berat, ya, seperti tadi terkena lemparan tombak tapi tidak bagian pada tajamnya, wal mutaraddiyah, dan hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, wan natihah, dan hewan yang mati karena tertanduk. Ini 4 ini, al munkhaniqah wal mauqudah wal mutaraddiyah wan natihah. Ini sebenarnya kalau mau kita gabung dalam satu kata, itu boleh kita sebut dengan nama apa? Bangkai. Maka bangkai itu bisa karena tercekik, bisa karena terlempar benda yang keras tadi, bisa karena jatuh dari atas ke bawah mati, bisa karena tertabak mobil misalnya, itu termasuk mauqudah, bisa karena tertanduk hewan yang lain. Nah, ini semuanya adalah bentuk-bentuk al-maitah, yaitu bangkai yang matinya tidak karena disembelih oleh orang yang menyembelihnya. Maka itu termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengatakan di sini, fala ta'kul, kamu jangan makan. Sudah selesai pembahasan hadis ini. Tapi masih ada pembahasan yang menyerupai pembahasan hadis ini, yaitu pembahasan tentang berburu dengan bunduk. Bunduk itu kalau bahasa kita adalah bedil, senapan angin. Apakah buruan dari senapan angin ini halal atau tidak? Zaman dulu sudah ada, Pak, namanya bunduk. Mungkin bunduknya dulu dengan sekarang berbeda, ya, tapi tujuannya sama, yaitu karena ini buruannya jauh, sehingga kalau ditombak tidak akan terkena, dan kalau pakai anak panah juga susah karena anak panah kan panjang, ya, maka diperlukan benda yang kecil. Zaman dulu mungkin pakai gotri misalnya, ya, atau yang sejenis dengannya. Maka ini ditembakkan kepada buruan itu, kemudian dia akan jatuh baik mati atau masih hidup. Nah, apakah ini halal atau haram? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan boleh menggunakan bunduk, boleh berburu dengan senapan angin, nggak ada masalah. Sementara itu Al-Imam Ibnu Abdis Salam mengatakan tidak boleh. Jadi kesimpulannya diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kalau diperselisihkan oleh para ulama seperti ini, kita perlu melihat kepada dalilnya masing-masing. Yang melarang kenapa, yang membolehkan kenapa. Sekarang kalau kita lihat gotri, itu apakah ada tajamnya atau tidak? Bunder gitu, otomatis berarti nggak ada tajamnya. Kalau bunder sesar seperti itu. Tapi kalau ada sesuatu yang tajamnya, yang apabila mengenai bisa menggores atau bisa merobek, nah, maka ini berarti sudah jelas itu dihalalkan, karena apabila dia itu sesuatu yang tajam, atau mungkin dia gotri bunder, tetapi karena lesatan yang sangat cepat itu bisa merobek. Nah, maka intinya di sini adalah merobek atau tidak. Sehingga kesimpulannya masalah bunduk ini, kalau dia itu merobek maka bismillah halal, ya. Tapi kalau tidak merobek maka jangan dimakan. Apa alasannya? Ini alasannya. Riwayat Imam Muslim. Idza ramaita, apabila engkau melempar bil mi'rad, dengan mi'rad tadi, tombak tadi. As-saida, buruan. Fa kharaqa, lalu dia merobek. Berarti karena tajam, ya, merobek. Fakulhu, maka makanlah. Wa in asabahu bi'ardihi, tetapi kalau mengenai bagian yang tidak tajam, fala ta'kulhu, jangan dimakan. Fa innahu waqidh, karena dia hanya mati karena benda yang keras yang memukulnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Adi bin Hatim, sahih. Jamaah sini ada yang suka bedil manuk enggak? Enggak ada. Saya pengen tahu, yang suka bedil manuk itu apakah kalau terkena itu merobek atau enggak? Ribon Pak? Karena tubuhnya kan oh gitu. Berarti merobek Bang, ya? Nah, kalau merobek fakharaqa, bahkan mungkin semuanya rusak ini Bang. Masuk kemudian sampai keluar. Robek semuanya. Ya udah, kalau robek maka itu berarti diperbolehkan.
Karena itulah guru saya Syekh Ahmad Asy-Syihabi yang saya ingat beliau mengatakan pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwasanya tunduk itu boleh untuk berburu, tidak ada masalah insya Allah taala. Dan itu sebagaimana fatwanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. 1349. Faqala rahimahullahu taala wa an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ramaita, apabila engkau melempar bisahmika dengan anak panahmu, faghaba anka, lalu dia lenyap darimu, maksudnya buruan itu lenyap darimu, masih terbang, masih lenyap. Fa adraktahu, lalu kamu mendapatinya, fakulhu, maka makanlah dia, ma lam yuntin, selama dia belum busuk. Kalau sudah busuk maka jangan dimakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita memanah atau membedil tadi, kemudian sudah mengenai kepada sasaran, tapi akhirnya dia pergi lagi. Setelah itu 1 hari atau 2 hari atau 3 hari kita temukan sudah mati. Nah, ini diizinkan oleh Nabi SAW untuk dimakan, nggak apa-apa. Meskipun kita nggak tahu kan, apakah dia matinya karena sasaran kita tadi, karena kita mengenai sasaran tadi, ataukah dia mati karena sebab yang lainnya. Tapi yang jelas kita tahu bahwasanya sudah terkenai, berarti itu menyebabkan kematian dia. Maka meskipun kita tidak tahu apakah betul-betul mati karena itu ataukah mati karena sebab yang lainnya, maka diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk dimakan. Tapi sudah dijelaskan pada hadis yang lalu bahwasanya di sini ada pengecualian. Kecuali kalau kita temukan dalam keadaan apa? Tenggelam di air, nggak boleh dimakan ini. Karena kita tidak tahu matinya apakah karena air ataukah karena peluru kita. Kalau karena peluru kita maka halal, tapi kalau karena air maka berarti tidak halal. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ma lam yuntin, selama belum busuk. Berarti ini larangan untuk memakan yang sudah busuk. Nah, pertanyaannya sekarang, larangan ini hukumnya apa? Apakah haram ataukah makruh? Apakah makruh kita memakan sesuatu yang busuk ataukah haram kita memakan sesuatu yang busuk? Ini diperselisihkan oleh para ulama lagi. Al-Imam An-Nawawi merajihkan pendapat bahwasanya memakan sesuatu yang busuk itu tidaklah haram, tetapi makruh. Jadi kalau panjenengan misalnya punya jagung sudah 1 hari 24 jam, besok pagi masih kita makan sudah apa? Peliket-peliket nih, udah lunyu-lunyu nih. Kalau masih mau nggak apa-apa, Pak. Itu tidak haram. Nah, itu saya enak nih. Kacang kulit nih, udah lunyu-lunyu. Nah, bismillah, nggak apa-apa. Nih. Susu mungkin sudah agak basi dikit-dikit nih, agak kecut-kecut dikit, tapi daripada dibuang mubazir, bismillah minum, nggak apa-apa kalau mau, tidak haram. Nah, ini menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan pendapat yang mengatakan haram itu lemah, kata beliau. Maka lebih kuat pendapat yang mengatakan makruh, karena di sini Nabi SAW hanyalah memberikan petunjuk sesuatu yang lebih baik saja. Lebih baik kalau dia itu sudah busuk maka tinggalkan saja. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Berarti sama dengan air yang sudah terkena apa? Lalat masuk, kemudian kita disuruh untuk menenggelamkan lalat itu, kemudian suruh membuangnya. Kita disuruh oleh Nabi untuk minum. Nah, perintah minum ini bukan wajib. Kalau mau, kalau kerso masih kerso silahkan. Tapi kalau merasa jijik ya nggak apa-apa, dibuang, nggak ada masalah. Disiramkan ke tanaman misalnya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau boleh, diizinkan oleh Nabi SAW. Nah, demikian juga di sini. Kecuali apabila barang yang busuk ini menyebabkan madarat. Misalnya menyebabkan kematian atau menyebabkan sakit dan sebagainya, nah, ini tidak diperbolehkan, ini haram. Haramnya kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, hadis yang sangat terkenal, la dharara wa la dhirar. La dharara, tidak boleh berbuat madarat. Memadarati diri sendiri nggak boleh. Kita makan sesuatu yang busuk yang menyebabkan kematian, nggak boleh. Karena badan kita, nyawa kita bukan milik kita. Ini hanya titipan Allah. Kamu saya titipi nyawa, jagalah ini. Kamu saya titipi badan, jagalah ini. Maka tidak boleh kita bersengaja atau mengetahui ini madarat kemudian kita makan, nggak boleh. Wala dhirar, tidak boleh saling memadarati. Ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih.
Saya biasanya kalau ada barang-barang yang sudah agak busuk, itu saya teringat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu meskipun sudah menjadi khalifah, beliau punya kebiasaan kalau ada susu yang sudah agak basi, belum basi banget, tapi agak basi. Jadi kalau dibawa mungkin sudah berubah, dirasakan mungkin sudah berubah. Nah, beliau meskipun khalifah, meskipun presiden Amirul Mukminin, beliau tetap meminumnya supaya tidak mubazir. Nah, maka kalau kita bisa praktekkan itu insya Allah lebih tawadhu. Jangan dikit-dikit buang, dikit-dikit buang. Selama masih bisa dimakan, masih bisa ditolerir, nah, maka dimakan aja. Bismillah, insya Allah nggak bermasalah. Kecuali kalau tadi madarat, maka jangan dimakan. Sebagian ya. Masih ada itu Pak, orang zaman sekarang makan sebagian masih ada itu. Saya punya seorang teman, seorang ustadz maksud saya, nih, rekan ustadz di Jawa Timur, itu sampai disebut Yusuf Aking, karena setiap kali makan itu selalu makan nasi Aking, nggak pernah makan nasi yang normal-normal, nggak pernah. Wallahu a'lam kenapa beliau seperti itu, mungkin pengen zuhud atau gimana, ya. Jadi nggak pernah makan yang baru. Sebenarnya orangnya sehat Pak, bukan penyakit gula bukan, ya. Tapi ya begitu itu. Oh gitu ya. Bagi yang berpenyakit gula itu cocok ya. Nah, Masya Allah. Ini obat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang murah. Kita lanjutkan 1350. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna qauman, bahwasanya ada suatu kaum, qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman, sesungguhnya ada satu kaum, ya'tunana, yang mereka datang kepada kami, bil lahmi, dengan daging, maksudnya memberikan daging, menyedekahi daging. La nadri, kami tidak tahu, adzukira rasmullah, apakah sudah disebut nama Allah alaihi, atasnya, maksudnya ketika menyembelih, amla, atau tidak. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, sammuhu, sammullaha, sebutlah nama Allah alaihi, atasnya, maksudnya ketika makan, antum, kalian itu, wa kuluhu, lalu makanlah dia. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini kisahnya adalah tentang orang-orang Arab desa. Orang-orang Arab desa itu mereka kadang-kadang karena berterima kasih kepada para sahabat Nabi SAW, sudah mengajari mereka baca Quran dan sebagainya, salat dan sebagainya, maka mereka kadang-kadang memberi hadiah daging, ya, dikirim ke Madinah. Ini ada daging dikirim. Karena mereka orang-orang Arab desa ini sukanya berburu. Mereka kalau dapat buruan kemudian sebagiannya diberikan kepada para sahabat Nabi SAW. Nah, ini orang-orang Arab desa yang baru saja masuk Islam, yang mu'allaf ini para sahabat ragu-ragu. Mereka sudah paham belum kalau membaca bismillah itu wajib ketika menyembelih? Mereka ingat tidak kalau ketika menyembelih itu harus membaca bismillah? Ragu-ragu karena mereka baru saja masuk Islam. Nah, keraguan-raguan ini menyebabkan mereka bertanya kepada Nabi SAW, boleh nggak dimakan ini? Ini kami ragu-ragu betul-betul, karena penyembelihnya ini orangnya mungkin masih tatoan, orangnya mungkin masih, pokoknya masih ada bekas-bekas jahiliyahnya. Nah, maka oleh Nabi SAW dikasih solusi. Solusinya gampang, itu nggak usah dipikir, ya, karena itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Sekarang daging ada di depan kita, maka kita makan dengan membaca bismillah. Udah selesai, halal. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan dua perkara. Pertama, bahwasannya membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak wajib, ngapain para sahabat bertanya kepada Nabi SAW? Kalau memang tidak wajib, mereka nggak perlu bertanya kepada Nabi. Ya Rasul, ini saya tidak tahu apakah di bismillah atau tidak, nggak perlu bertanya begitu. Nah, adanya mereka bertanya, ini menunjukkan bahwa bismillah itu wajib. Mereka semua sudah tahu kalau itu wajib. Karena itu pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan bahwasanya bismillah ketika menyembelih adalah wajib, ini lebih kuat insyaallah taala berdasarkan hadis ini daripada pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan apa? Sunnah, ini tidak wajib. Nah, tapi kita mengikuti mazhab mayoritas para ulama yang mengatakan wajib. Dalilnya hadis ini. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya mazhab Syafi'i yang mengatakan membaca bismillah ketika menyembelih tidak wajib,
itu juga punya dalil, Pak. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini juga. Aneh kan? Jadi dalilnya hadis ini. Mereka mengatakan membaca bismillah ketika makan hukumnya adalah apa? Sunnah. Sepakat para ulama, membaca bismillah ketika makan hukumnya sunnah. Kalau ada orang makan tanpa bismillah, nggak berdosa. Nah, sekarang kalau menyembelih itu wajib bismillah. Tidak mungkin perkara yang wajib ini bisa diganti dengan perkara yang sunnah. Kalau memang membaca bismillah ketika menyembelih adalah wajib, tidak bisa diganti dengan bismillah ketika makan, karena bismillah ketika makan hanya sunnah, dan sunnah tidak mungkin bisa menggantikan yang wajib. Ini alasan mazhab Syafi'i. Ini maksud saya jelaskan supaya kita tidak cepat-cepat menyalahkan pendapat orang. Orang punya pendapat, silahkan. Ya, dalilnya apa? Kalau mereka punya dalil, silahkan, tafadhol. Kita punya pendapat, dalil kita apa? Kita punya dalil, lanjut terus, nggak ada masalah. Masing-masing kelompok ini ada fatwanya dari guru-gurunya masing-masing, dari ulamanya para ulamanya masing-masing, sehingga mengikuti ulamanya masing-masing. Nggak ada masalah selama ada dalilnya dari Allah atau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya daging-daging yang ada di pasar-pasar kaum muslimin di Indonesia, meskipun kita itu ragu-ragu, kita tidak tahu apakah ini menyembelihnya sudah bismillah atau tidak, karena namanya orang pasar itu orang campuran. Tapi karena ini adalah mereka kaum muslimin, maka hukumnya adalah apa? Halal. Berdasarkan hadis ini. Maka para ulama katakan, ya, kalau kita ragu-ragu karena ada sebab keraguan-raguannya, misalnya kalau ini tadi sebabnya adalah mereka orang-orang Arab desa yang baru saja masuk Islam. Orang Arab desa itu nggak pernah ngaji, Pak, nggak pernah hadir dalam pengajian karena mereka jauh dari kota Madinah. Nah, kalau sekarang kita ragu-ragu karena mungkin ini ada warung tertulis halal tapi penjualnya tidak jilbaban misalnya, tidak ada tanda keislaman dia. Atau mungkin tidak ada tulisan halalnya, tapi penjualnya jilbaban. Nah, ini kita ragu-ragu ini. Nah, ini jadi halal apa orang? Orang yang tulisannya halal, tapi kok ya jilbaban. Nah, udah. Selama ada tandanya Muslim, Bismillah. Nih, ketika makan kita membaca Bismillah, udah halal. Rata-rata orang Indonesia agamanya apa? Islam. Maka para ulama mengatakan, ini kaidah para ulama mengatakan, al-hukmu lil ghalib la lin nadir. Hukum itu ditetapkan untuk yang mayoritas, tidak untuk yang minoritas. Nah, sekarang masyarakat Indonesia rata-rata muslim, berarti orang pasar itu rata-rata adalah muslim. Maka sembelian pasar dihukumi sembelian orang muslim, berarti hukumnya adalah halal. Kalau ragu-ragu, bismillah ketika makan, selesai, beres. Kecuali kalau kita tahu betul-betul ini yang menyembelih adalah orang Hindu, ini yang menyembelih adalah orang Buddha. Nah, kalau tahu betul, meskipun ini di pasar muslim, ya tetap haram, nggak boleh, karena mereka orang-orang musyrik yang sembelihannya tidak halal. Maka alhamdulillah, ini sudah ada solusi. Ternyata solusi ini tidak hanya untuk sahabat Nabi saja. Ternyata solusi ini juga cocok untuk kondisi kita sekarang. Karena kondisi kita sekarang ternyata mirip kondisi sahabat Nabi, di mana dulu ada daging-daging yang datang dari orang-orang Arab desa. Nah, sekarang ada daging-daging yang datang dari pasar. Kita sama sekali tidak tahu halal atau haram, ya, karena menyembelihnya gimana nggak paham. Tapi ternyata diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya 1351. Wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang anil khadfi, dari ketapel. Maksudnya tidak boleh berburu dengan ketapel. Wa qala, dan beliau bersabda, innaha, sesungguhnya ketapel itu la tasidu, tidak bisa memburu, soidan, buruan, wala tangka'u, dan tidak bisa melukai, aduwan, musuh, tidak bisa melumpuhkan musuh, walakinnaha, akan tetapi ketapel itu taksiru, bisa memecah, as-sinna, gigi orang, ya. Jadi nyasar kena orang, akhirnya giginya pecah. Wa tafqa'u, atau melepaskan al-aina, mata. Jadi bisa nyasar kena mata orang, kemudian akhirnya matanya lepas. Hadis ini muttafaqun alaih, dan lafal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan dilarang kita
menggunakan ketapel untuk berburu. Ketapel itu apa? Ketapel adalah melemparkan kerikil atau batu kecil dengan cara diapit antara dua jari, ibu jari dengan jari telunjuk, atau di antara dua jari tengah dan jari telunjuk. Itu ketapel zaman dulu. Nah sekarang kita mungkin tidak pakai jari, tapi pakai cawang misalnya, sama aja. Itu namanya juga ketapel, sama saja, tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Tidak diperbolehkannya kenapa? Beliau mengatakan di sini, la tasidu saydan wa la tanka'u aduwan. Tidak bisa untuk berburu, tidak bisa menangkap buruan, dan juga tidak bisa melumpuhkan musuh. Berarti tidak ada maslahat padanya. Walakinnaha taksiru sinna wa tafqa'ul ain. Tapi justru bisa dikhawatirkan memecah gigi orang atau melepaskan mata orang. Ini berarti ada mafsadatnya. Karena itu para ulama mengambil kesimpulan, segala yang tidak ada maslahatnya, bahkan malah ada kemungkinan mafsadatnya, maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Termasuk ketapel ini. Kita ngetapel, ternyata pelurunya ini jatuh di atas kepala orang. Kalau ini anak bayi gimana? Bisa mati mungkin. Nah, maka dilarang oleh Nabi SAW. Kena gigi orang, rutul. Yang kena gigi misuh-misuh nih, melaknati orang yang mengetapel. Nah, ini doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terzalimi. Nah, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun peluru bagaimana? Bedil tadi. Bedil tadi para ulama juga membahas, kalau memang bedil itu sifatnya seperti ini, maka juga dilarang. Jadi misalnya pelurunya bedil itu akan menyebabkan terkenai mata orang, akan menyebabkan terkenai gigi orang, sama aja, hukumnya juga dilarang karena mafsadat. Tapi kalau tidak, maka diperbolehkan sebagaimana tadi sudah kita bahas. Nah saya nggak tahu Pak, kalau kita lagi bedil mano itu pelurunya nanti apakah bisa mengenai orang madarat atau tidak? Ada yang ahli bedil mungkin? Ribon? Mengenai madarat ya? Meskipun sudah melesat jauh Pak, mungkin pas turun ini mungkin sudah lemas. Apa? Tidak mudarat ya? Karena bendanya ringan Pak. Sudah terkena jauh, kemudian ketika turun sudah lemah. Nah kalau udah lemah nggak apa-apa. Tapi kalau besar, mungkin kena kepala juga sakit. Nah, makanya kembali kepada barangnya, kembali kepada sifatnya. Kalau memang sifatnya ini adalah melukai seperti ini, tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak, maka diperbolehkan. Saya secara jujur tidak pernah bedil manuk, sehingga belum pernah pegang senapan angin, sehingga nggak tahu bagaimana sifat itu. Tapi intinya adalah para ulama mengatakan, mereka yang melarang bunduk, melarang senapan, itu adalah melarang di tempat-tempat yang madarat seperti ini. Misalnya di perkampungan yang padat, kemudian betul-betul akan madarat, itu dilarang. Tapi kalau di hutan misalnya atau di tempat yang tidak banyak orang, yang kira-kira tidak akan madarat, maka ini tidak dilarang oleh mereka yang melarang tersebut. Sehingga fatwa-fatwa ulama yang melarang bunduk itu semata-mata dimaksudkan adalah di tempat-tempat yang akan memadarati orang. Nah, ini untuk memahami fatwa-fatwa yang melarang adalah seperti itu. Demikian dijelaskan oleh Syekh Al-Bekasi di dalam kitabnya Misbahul Dhalam. Kita lanjutkan hadis 1352. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidu, janganlah kalian itu menjadikan syai'an sesuatu fihi ruhu, yang di dalamnya ada roh, gharadan, sebagai sasaran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh berlatih memanah atau berlatih menembak dengan menggunakan sesuatu makhluk hidup, makhluk bernyawa, tidak boleh. Makhluk bernyawa tidak boleh. Kenapa? Karena ini menyiksa. Dan juga selain menyiksa, ini juga menyebabkan mubadzir. Ini kalau ada ayam misalnya, kita jadikan sebagai sasaran latihan bedil. Maka ini kalau mati dia tidak akan halal, karena ini bukan buruan, tapi kita tembak, ya, maka tidak akan halal. Ini berarti mubadzir. Dalam hadis Nabi SAW,
beliau menghasung kita untuk merahmati semua makhluk. Beliau mengatakan wasyata, kambing itu, in rahimtaha, jika kamu merahmatinya, yarhamkillah, Allah pun juga akan merahmati engkau. Hadis riwayat Tabarani dari Qurrah bin Iyas dan Ma'qil bin Yasar. Hadis ini sahih. Kambing ini termasuk makhluk hidup, tidak boleh dijadikan sebagai sasaran. Rasul mengatakan di sini, la tattakhidu, janganlah kalian menjadikan makhluk hidup, makhluk bernyawa sebagai sasaran panah kalian atau berlatih panah kalian. Nah, larangan di sini hukumnya haram atau makruh? Karena larangan itu ada haram, ada makruh. Maka jawabnya adalah larangan di sini disepakati para ulama hukumnya adalah haram. Bahkan termasuk dosa yang dosa besar. Apa dalilnya dosa besar? Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim atau Al-Imam Bukhari. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar pada suatu hari melihat orang-orang yang sedang meletakkan burung untuk latihan panah. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, qala marra Ibnu Umar melewati bi fityanin min Quraisy, beberapa pemuda Quraisy, qad nasabu tayran, mereka tegakkan satu burung, jadi ditancapkan atau diikat di satu tempat. Wahum yarmunahu, lalu mereka pun melemparinya dengan panah. Ini untuk judi ini ya. Wa qad ja'alu li sahibit tayri kulla khati'atin min nablihim. Setiap anak panah yang tidak mengenai burung tersebut maka menjadi bonus bagi si pemilik burung. Tapi kalau itu mengenai pada sasaran maka kembali lagi kepada pemilik anak panah. Falamma ra'au Ibnu Umar, mereka ketika melihat Ibnu Umar, tafarrabu, semuanya bubar semuanya, takut semuanya. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan ini? La'anallah, semoga Allah melaknat man fa'ala hadza, orang yang melakukan ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah la'ana, telah melaknat man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharadan, sesuatu makhluk yang bernyawa dijadikan sebagai sasaran panahnya. Nah, dalam hadis ini yang menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar yang kalimat mana, Pak? La'ana. La'ana. Semoga Allah melaknat. Ini termasuk menunjukkan dosa besar. Karena dosa besar itu definisinya menurut para ulama adalah dosa-dosa yang diancam dengan salah satu dari 4 hal. Diancam dengan dengan neraka, atau diancam dengan laknat Allah, atau diancam dengan murka Allah, atau diancam dengan hukuman had di dunia, misalnya potong tangan, rajam dan sebagainya. Ini semuanya adalah dosa-dosa besar. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya larangan di sini adalah larangan haram dan bahkan termasuk dosa besar, dan sekaligus ini juga disampaikan oleh Nabi SAW karena menghasung kita untuk merahmati makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, makhluk-makhluk yang bernyawa. Mereka punya hak hidup sebagaimana kita punya hak hidup juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Adapun sisa waktu ya sekitar 5 menit bisa untuk tanya jawab kalau ada pertanyaan baik yang berkaitan dengan materi maupun yang lain-lain.